Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, diberkati dan terus bersyukur kepada Allah. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 3 September 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu, pemeliharaanmu, kehidupan yang Kau karuniakan. Dan saat ini kami akan membaca mendengar firman-Mu, kami akan merenungkannya. Biarlah kami terus hidup di dalam kasih karunia dan menghidupi dalam sukacita. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita terambil di dalam 1 Petrus pasal 2. Ayatnya yang ke-19 sampai 25. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Menghidupi kasih karunia dalam penderitaan. Ungkari tutui pa akaboroona lan kama parisan. Saudara-saudara, seringkali kita mengartikan kasih karunia Tuhan sebagai hal-hal positif seperti kekayaan, kesehatan, dan kesuksesan. Namun kasih karunia juga bisa hadir dalam bentuk penderitaan yang dialami karena kehendak Allah. Yesus menunjukkan teladan ini. Penderitaannya tidak dicari-cari, tetapi dengan kesadaran dijalaninya sebagai tindakan kurban keselamatan bagi banyak orang. Dalam penderitaannya, Yesus tidak mengeluh atau mencaci maki, tetapi menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Sebagai pengikut Kristus, saudara-saudara, kita diundang untuk siap menderita bukan karena dosa, tetapi semata-mata karena kita diminta untuk setia padanya. Dalam dunia kerja misalnya, kita mungkin menghadapi penderitaan yang kadang-kala terjadi akibat ketidakadilan. Saat itu terjadi, kita diminta untuk tetap tunduk dan tekun bekerja dengan baik, lantas menjadikannya sebagai bentuk kasih karunia. Kita diminta untuk tidak perlu membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Tugas kita adalah bekerja dengan kasih dan setia menjalankan firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita dipanggil dalam profesi kita masing-masing yang tentunya membawa kita mesti berinteraksi dengan berbagai orang. Siapapun atasan kita atau kolega kita,
Maka sebagai pengikut Yesus, kita diminta wajib meneladani kasih dan kesetiaannya. Karena itu, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab, karena sesungguhnya panggilan kita adalah bekerja untuk Tuhan. Jika diperlakukan tidak adil, tetaplah setia dan cerdik. Janganlah kita mengeluh kala menderita, karena mempertahankan iman. Sebab kita tahu bahwa iman kita adalah jaminan keselamatan dari Tuhan, baik kini maupun nanti. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam keyakinan bahwa Tuhan yang kita percaya akan selalu memelihara dan menjaga kita. Mari terus kita menghidupi kasih karunia dalam anugerah Tuhan. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu. Biarlah itu terus kami hayati dalam hidup kami. Pelihara dan jaga kami, anak-anak Tuhan dalam berbagai aktivitas mereka, dalam kebersamaan mereka. Tuhan terus dimuliakan dalam hidup mereka. Haleluya. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.